Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sempat tertunda karena saya belum sempat membuat konten untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Dikarenakan akhir-akhir ini, bulan-bulan inilah saya banyak sekali kegiatan di luar ataupun di rumah, dan tidak jarang juga saya pulang larut malam. Makanya ini pun saya akan menjawab beberapa daripada pertanyaan sahabat kita dalam keadaan malam seperti ini pun saya pikir sahabat bisa memaklumi lah. Yang penting isi daripada video ini mudah-mudahan bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang sahabat tanyakan, dan saya minta maaf juga atas keterlambatannya jawaban saya. Belum lagi yang di WA, saya mohon sabar dulu lah. Yang melalui WA bisa nunggu mungkin 2-3 hari saya baru bisa jawab. Dan supaya tidak banyak menyita waktu karena banyaknya juga pertanyaan, oke, kita langsung saja kepada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan daripada kolom komentar video-video saya yang sebelumnya. Oke, sebelum kita membahas apa saja yang ditanyakan, untuk sahabat kita yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe juga, like, komen juga, dan lanjut. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu daripada sahabat kita yang menyampaikan inti daripada pertanyaannya seperti ini. Karena ini di video yang kolam bundar yang menggunakan sistem RAS. Bukan sistem RAS. Karena ini komentar di video kolam bundar yang menggunakan sistem kocor. Dan pertanyaannya seperti ini. Bang, kenapa nggak berani sampai ke tahap RWS atau Red Water System atau sampai merah airnya? Karena di video yang saya sudah upload, video itu memang ada beberapa video banyak yang kolam yang itu, yang ada 20 kolam. Itu menggunakan sistem itu menggunakan sistem kocor. Dan sahabat kita ini bertanya kenapa nggak sampai ke tahap red atau merah atau RWS seperti itu. Alasannya seperti ini sahabat. Yang pertama, pasokan air banyak. Itu yang pertama. Jadi kita menggunakan sistem kocor cukup air. Terus yang kedua, RWS itu untuk saya sendirilah, untuk saya pribadi dan binaan-binaan saya, sebenarnya itu alternatif untuk di daerah-daerah yang susah air. Itu sebenarnya. Karena bagaimanapun juga RWS itu nggak bisa tebar padat, nggak bisa. Ya kisaran 250 300 itu sudah maksimal itu. Jarang 300 pun, kecuali airnya sudah jadi, 300 pun jarang. Jadi kebanyakan yang aman itu di angka 200 ekor per meter kubik. Mananya kalau bak diameter 3 berarti 9 kubik isinya. Itu kan kurang lebih 2000 saja. Dan maksimal 3000. Maksimal itu 3000 itu maksimal. Untuk RWS. Dan itu pun nggak bisa semua melakukan hal yang seperti itu. Karena yang aman yang saya bilang paling 2000 itu aman. Untuk kolam diameter 3 untuk menggunakan RWS, sistem RWS. Tapi kalau untuk sistem kocor 3000 itu minimal, bukan maksimal. Jadi sudah terlihat kan perbedaannya. Kalau sistem kocor 3000 itu minimal dan maksimal bisa sampai 5000. Kalau sistem RWS
3000 itu sudah maksimal dan jarang. Di angka 2000 2500 itu saya katakan masih aman. Dan lebih dari 2500 itu hati-hati. Itu perlu apa namanya? Ketelitian khusus lah. Harus telaten lah seperti itu. Kalau untuk penyakit sebenarnya RWS itu jarang terkena penyakit. Cuman kalau terlalu padat kasihan juga karena kan oksigennya pun kurang, terus airnya kan pekat, agak kental lah, enggak encer seperti air yang bening. Jadi untuk pertumbuhannya pun nanti agak sedikit lambat. Bahkan bisa-bisa FCR nggak sesuai seperti itu. Makanya yang saya sarankan untuk RWS itu jangan lebih dari 200 ekor per meter kubik seperti itu. Jadi alasannya seperti itu sahabat. Kenapa nggak sampai ke red atau ke RWS? Jadi kita menggunakan sistem kocor itu nggak bisa sampai ke red. Bahkan jangankan sampai merah, kecoklatan aja. Kalau bisa jangan. Meskipun nggak jernih, betul-betul jernih, yang penting apa namanya, kejernihannya itu ya kisaran, kalau kita hitung pandang, jarak pandang itu minimal kedalaman apa namanya, ikan di kedalaman 50 cm itu masih terlihat jelas seperti itu. Jadi alasannya tebar saja alasannya, bukan soal ini. Kan pertanyaannya kenapa nggak berani sampai RWS, bukan soal berani nggak berani, tapi soal keuntungan. Karena hitungannya begini, beliau itu menggunakan 20 bak dan isinya minimal 3000, berarti 60.000. Dan kalau menggunakan RWS 20 bak kisaran 2000, dan itu 40.000 maksudnya, dan itu 40.000, itu selisihnya udah 20.000, berarti 2 ton lebih, 2 ton setengahan lah selisihnya di usia panen yang sama. Perawatan pun ya seperti nggak ada perawatan lah, tinggal kita kasih makan aja seperti itu. Jadi kita lebih memperhitungkan supaya penghasilan yang lebih besar. Dan apalagi kalau sudah memenuhi syarat, maknanya pengetahuan si pengelolanya udah maher, terus ditunjang juga oleh fasilitasnya yang mumpuni. Contoh, kita punya cadangan pump atau apa namanya, pompa air, supaya dikala ada trouble, ada masalah, kita langsung on saja. Mananya kita tetap standby, bisa 24 jam non-stop. Terus kita punya cadangan genset juga, andai kata mati lampu, enggak masalah, lanjut saja. Dan kalau kita sudah mumpuni fasilitasnya, itu bisa sampai 5.000 ekor per kolam untuk diameter 3, dan kali 20 itu bisa sampai 100.000 ekor, dan itu bisa 10 ton satu siklus, dan itu luar biasa seperti itu. Dan untuk sistem RWS itu nggak bisa sampai segitu, meskipun saya sendiri banyak melakukan RWS. Yang pertama, saya untuk membuktikan bahwa saya pun banyak air, saya bisa menggunakan RWS untuk membuktikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Oke, kalau gak percaya datang ke rumah saya, kita buktikan ini airnya. Dan kamu pun, kalaupun di tempat kamu nggak ada air, nanti airnya seperti ini dan jangan kaget. Dan tahapannya dari jernih ke hijau, ke coklat pekat, dan akhirnya merah. Dan ada tahap-tahapannya. Dan itu lebih kepada untuk studi banding lah. Untuk sahabat-sahabat kita yang mau belajar, oke, begini caranya. Dan ini buktinya. Seperti itu sebenarnya. Kalau untuk keinginan saya sendiri, sebenarnya saya lebih baik menggunakan sistem kocor atau sistem bioplok ataupun apa saja, sistem sirkulasi gitu. Cuman itu hanya untuk membuktikan.
Meskipun dalam jangka panjang keseluruhan sistem RWS saya mau ubah sistem menjadi sistem sirkulasi, tapi bukan sistem ras, bukan. Ini hanya sebatas sedikit meringankan beban ikan lah, supaya tidak terlalu pekat, enggak terlalu kekurangan oksigen, supaya bisa nambah padat sedikit penebarannya. Jadi kita ubah suai sistem, itu maksudnya. Oke, jadi untuk sahabat kita yang menanyakan soal kenapa enggak berani ke sistem RWS, bukan soal berani enggak berani, tapi lebih kepada penghasilannya 30% lebih daripada sistem RWS. Itu maksudnya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan saya pikir untuk pembahasan yang ini cukup di sini dulu. Kita bahas pertanyaan yang berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.